1 Oktober 2022 adalah tragedi yang bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan kehilangannya. Tragedi Kanjuruhan, di mana ratusan jiwa melayang dan menjadi korban luka akibat gas air mata yang dilemparkan di saat kerusuhan yang terjadi di laga Arema Malang melawan Persebaya. Agresif. Satu kata yang terbesit di benak kami. Tindakan agresif supporter sepak bola Indonesia memang sudah menjadi rahasia umum yang kita ketahui. Kericuhan yang diakibatkan supporter klub sepak bola Indonesia memang tidak terjadi sekali. Fanatisme. Terlebih lagi terhadap olahraga, di mana bentuk kecintaan yang menunjukkan rasa cintanya terhadap tim yang didukungnya, di mana rasa kecewa di saat tim kesayangan yang telah didukung sepenuh hati mengalami kekalahan, dan ada tindakan yang tidak dapat dipahami oleh mereka. Agresif pun muncul tanpa melihat kawan atau lawan. Mengapa mereka bertindak agresif? Apakah memang rasa cinta itu mengalahkan logika? Atau memang kita yang tidak tahu bagaimana perasaan mereka? Atau apa arti supporter itu sebenarnya? Kami butuh jawaban. Kami berbincang dengan Kadafi Aldi sebagai founder The Jackmania Cilandak Timur dan Ilham selaku ketua The Jackmania Cilandak Timur tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania Cilandak, Satu jenderal, satu komando. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ilham Permana. Gue berumur 18 tahun dan jabatan gue di Jackmania Cilandak ini sebagai ketua Cilandak yang baru. Oke, kalau gue Muhammad Kadafi Aldi, biasa dipanggil Baung. Gue ketua pertama di Jack Cilandak, sekaligus pendiri Jackmania Cilandak. Ya, kalau Jackmania Cilandak sendiri, kalau misalkan ditarik sejarahnya itu dulunya Korwil, cuman itu bukan di era gue, era ketua Korwil yang sebelumnya. Kalau di era gue, kebetulan Jackmania Cilandak itu gue diriin 2 Maret 2010. Kalau gue tersendiri sih, gue gabung di Cilandak itu tahun 2017 mau ke 2018. Ya, kalau pribadi gue tersendiri karena saudara gue itu ada di bagian Korlap, koordinator lapangan di pusat. Nah, gue suka diajak nonton sama beliau, suka diajak kan. Jadi daya tarik gue tuh dari zaman gue SD, gue diajak suka nonton di stadion GBK waktu itu. Makanya gue tertarik dengan atmosfernya di Jackmania, kesulitannya gimana. Jadi gue tertarik untuk menjadi supporter di Jackmania. Kalau gue sih awalnya itu gue kan orang Jakarta ya, orang Betawi ya. Gue udah nyoba-nyoba nih kayak silat gitu, gue udah coba. Terus juga narik, mungkin nggak mungkin kalau gue laki kali ya, apalagi tampang serem kayak gini tuh nggak ada gitu. Basicnya juga gue suka organisasi. Nah, yang pertama itu bokap juga, dia di Betawi banyak dia ngambil kayak stand up segala macam, dia berkecimpung di dunia itu. Akhirnya gue ngapain ya gue ya udah akhirnya gue dukung Persija aja lah, sama-sama orang Jakarta, jadi gue berintegritasnya di situ aja. Karena juga gue juga suka tuh awalnya karena Babang Pamungkas sih. Idola gue banget itu. Mal di Indonesia. Masih di Indonesia, mantap. Dan jiwa ya. Iya. Bukan kok ada yang Sajati. Nah, kalau untuk di Jackmania tersendiri di naungan Korwil Ragunan ini kan kita ada kegiatan bulanan pengajian, dan itu
Kalau yang gue tahu itu cuma ada di Jackmania Ragunan. Kita tuh ada kegiatan pengajian, terus kita ada kegiatan futsal, terus juga ada kegiatan bakti sosial, terus kegiatan turnamen-turnamen di luar dari supporter juga. Kayak kita kan mulai di naiknya gue ini kan gue mau menciptakan sesuatu yang belum ada dan mau merubah stigma masyarakat yang soalnya di Jackmania itu rusuh, dan gue mau ngubah itu di Jackmania itu nggak seperti ini loh. Kita punya kegiatan-kegiatan positif yang ngebuat masyarakat tuh berpandang baik gitu loh, seperti itu. Ya kalau gue boleh nambahin sedikit, kalau dari gue setiap bulan puasa itu kita kadang bagiin takjil, juga ada tadarusan juga kita sampai hafalan, sampai selesai, sama buka bersama. Terus juga kita ada, dulu sih ada bandnya juga kita gerakin juga. Terus juga kemudian juga di Jackmania Canak sendiri gue bikin klub futsalnya juga, jadi biar nanti juga banyak. Kita udah juara di berbagai tempat, kalau nggak salah 3 atau 5 kalau nggak salah. Nah, berhubung di Jackmania ini, kalau gue bisa bilang ya, itu supporter klub lain itu di Jackmania itu paling terorganisir, paling rapi, satu komando semua. Misalkan dari pusat menurut kita untuk satu komando berangkat ataupun memakai atribut orange semua itu terkomando dengan baik, dan nggak ada sekarang tuh rojali yang nggak dapat tiket. Itu kita wajib dapat tiket untuk menonton dan wajib ber-KTA. Kalau lu belum ber-KTA itu lu belum jadi anggota di Jackmania. Itu Supporter itu pertama harus cerdas juga sih. Fanatik boleh, tapi sorry agak kasar sedikit, tapi goblok jangan lah kalau menurut gua. Sayangin klub ya boleh kita fanatik, tapi jangan berulah juga. Banyak cara untuk kenalin klub kita sendiri. Mungkin kalau di Persija, ini kita bicara Persija ya, kalau Persija sekarang buat kayak udah ngundang-ngundang influencer, artis-artis, itu juga udah ada di YouTube Persija. Dia sengaja untuk undang itu karena untuk ya mungkin merubah stigma juga nih, juga mau ngenalin Persija juga kan. Sekarang brand-brand Persija itu juga pengen dimasukin sebagai salah satu brand yang bisa bicara lah di Indonesia. Terus juga kalau di Jackmania, kalau yang gue lihat ya sebenarnya sekarang semua Jackmania kalau gue perhatiin itu udah bersinergi sih sama masyarakat sekitar, kayak bakti sosial atau pengajian juga. Kegiatan tadi ya. Iya, bahkan sampai kita berkolaborasi dengan kayaknya entah Majelis Rasulullah atau Nurul Mustafa lah, itu kita udah sering tuh. Kalau misalnya sampai tindakan fisik nggak ada ya Bang ya? Kalau untuk tindakan fisik sendiri ada sih, cuman udahlah itu biarlah aja lah. Udah lama juga. Udah masa lalu juga kan. Jadi lebih baik ke depan aja pandangannya. Oke. Semuanya sih udah gue alamin sih. Cuman kalau gue bilang rivalitas, saywar, itu kalau bisa tetap ada. Karena gimana pun juga itu bumbunya sepak bola. Tapi kalau untuk udah main fisik, ya kalau bisa kedepannya udah nggak ada lagi lah. Cukup di sekarang aja lah. Nanti buat masa depan kita, cucu-cucu kita jangan ada lagi yang kayak gitu. Kalau misalkan diceritain lagi gitu, takutnya malah yang muda-muda malah naik tensinya. Kalau gue sih cuman gini aja. Udah yang itu biarin aja. Itu di era-era dulu. Nah yang sekarang, apalagi kalian gitu yang belum ngerasain gitu, bentrok langsung gitu, jadi gak usah ikut-ikutan gitu, udah cukup. Soalnya udah mulai gak asik nih rivalitas, karena udah banyak makan korban jiwa juga. Kalau bicara anak muda emang mungkin benar, mereka emang masih jiwanya kan masih jiwa-jiwa panas lah. Cuman gimana organisasinya aja sih, atau ketuanya sendiri kayak gimana. Kalau kita kan menyikapinya itu dari awal aja kita push up atau kita kasih pembelajaran juga
bahwasanya itu kayak gini. Kita juga punya ada ART yang harus mereka taatin. Kalau misalkan itu nggak ada, kita tuh kalau misalkan khusus ya kalau di Jackmania Cilandak, kita nggak mau ngambil pusing. Kita cuma ngurusin orang-orang yang mau diurus. Yang nggak mau diurus silakan keluar. Karena kalau misalkan diibaratkan, kalau ada luka udah jadi koreng, dibanding menyebar, mendingan kita amputasi dari situ. Yang penting kita tetap bisa jalan. Kita kan sebagai ketua atau sebagai yang di organisasi ini dihormatin, ini kita kan nggak tahu sebelumnya di luar dia bagaimana. Kita kan selalu titik kumpulnya itu di markas. Nah di markas itu kan kita nunggu di markas. Kita nggak tahu nih dia apa dia dari rumah atau dia dari mana-mana, dia menenggak alkohol atau gimana, kita nggak tahu. Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi balik lagi gitu ke individunya sih. Cuman bagaimana kita ngepres hal-hal itu biar nggak terjadi sih. Di Urban Stream berkunjung ke markas The Jackmania Cilandak. Kami bertemu dengan teman-teman anggota yang lainnya dan berbincang seputar The Jackmania Cilandak Timur. Perkenalkan, nama gue Akfal Alamsyah. Pekerjaan sekarang housekeeping, jabatan di organisasi sebagai sekretaris Jackmania Cilandak. Nama Rohmaji, kerjaan usaha dagang, jabatan di organisasi Jackmania Cilandak ini aneh sebagai bendahara. Perkenalkan, nama gue Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Terus pekerjaan gue jadi keluar di restoran. Posisi gue dulu jadi mantan ketua di Jackmania Cilandak yang keempat. Perkenalkan, nama gue Zalu. Gue di sini masih pelajar. Ini juga menjadi anggota di Jackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Latif. Gue bersangkutan anggota Jackmania. Kerja di Akuaisi Ulang. Jabatan anggota. Halo, nama gue Dea, biasa dipanggil sama anak-anak Deol. Gue di sini sebagai mantan bendahara, terus sekarang juga udah jadi Jack Angel lagi pada awal ya. Terus pekerjaan gue wira swasta aja biasa gitu. Dari anggota Jackmania Cilandak sendiri sih dari 2016 sampai sekarang. Ini baru tahun ini. Kalau gue sendiri kalau dihitung-hitung tahun mungkin 9 tahunan gue di Cilandak. Kalau gue baru masuk anggota. Berapa lama? Ada sebulan, 2 bulan? Semingguan gitu. Baru seminggu lebih. Kalau Bang Latif? Kalau gue sama sih, baru juga bang. Baru ngurus KTA juga gue. Gue masuk Jackmania Cilandak itu tahun 2019, berarti udah berapa? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, kurang lebih segitu deh. Alasannya memang dari kelas 5 SD udah mengenal sejak kayak sportor di Jackmania gitu. Kayak seru aja gitu nontonnya. Kalau gue sih kena pengaruh dari TV juga, dari YouTube juga, karena sering lihat YouTube kan gue berikut anggota Jackmania, apa Jackmania kan. Jadi gue kena pengaruhnya di situ, makanya gue jadi bersangkutan anggota Jackmania ya dari situ gue. Oke. Karena kalau berorganisasi itu lebih punya peluang besar ya untuk tiket gitu, daripada harus kalau gak masuk organisasi kan setahu gue tuh susah kan cari tiket tuh. Mungkin dari kecil gue juga udah demen bola, terus
dari saudara gue juga mantan pendiri di sini, terus mantan ketua juga di sini, jadi gue ikut dia juga, lama-lama juga asik, ya gue jadi ngikut lah, jadi supporter Jackmania. Awal itu silaturahim, karena aneh emang merasa seorang supporter ya Jackmania sesuai domisili aneh di Cilandak ini. Alasan ikut sih karena cinta ya, cinta, balik lagi cinta, terus ya mungkin lebih ke atmosfernya gitu, masuk gitu kan. Kalau di stadion jadi ngerasa rame aja gitu, seru jadi. Kami bertanya kepada mereka tentang tindakan agresif yang pernah mereka lakukan atau mereka rasakan. Ya kalau masalah agresivitas ya, kalau gue sendiri kan masih belasan tahun lah ya, masih jiwa-jiwa untuk berantemnya atau panasnya masih ada. Cuman baik lagi kalau untuk di Cilandak ini kan seketikanya ada anggota yang mau bikin KTA, kita kasih tahu hak dan kewajibannya dia tuh kayak gimana, peraturannya harus ditaatin. Kalau misalkan dia nggak cocok dengan peraturan ini ya udah tinggal pergi aja kayak gitu. Dan masalah kalau misalkan terjadi di stadion hal-hal yang nggak diinginkan, menurut gue sih itu oknum lah ya. Kalau misalkan kayak kita kan dari sub kan, kita dari ketuanya juga, kita sebelum nonton kita briefing dulu, dan berdoa untuk mendukung tim kesayangan kita tuh supaya menang, dan juga mengantisipasi kayak kejadian-kejadian ya kan, kejadian yang nggak diinginkan. Kita sebelum itu terjadi kita udah punya planning lah. Jadi ketika ada bentrokan kita udah langsung mundur, nggak ikut-ikutan, karena yang kayak gitu kan di luar dari peraturan atau organisasi. Ya ada sih banyak. Sebentar gue bakar rokok dulu. Boleh. Jadi buat sponsor rokok yang mau masuk silakan nanti dihubungin aja orang-orang Urban Streaming ini. Siap. Ini langsung jadi ini. Iya masukin, kita masukin. Ya kalau teaser di depan ya, harus itu. Lanjut Bang. Ya kalau selain yang tadi gue sebutin udah gue sebutin, mungkin faktor yang lainnya itu mungkin kayak kepemimpinan wasit. Mau kita bicara sekarang kan banyak yang bilang harus pakai VAR. Tapi ternyata banyak yang bilang juga SDM kita aja masih kurang juga untuk wasit. Itu banyak sih keputusan wasit nggak beres aja. Itu juga mempengaruhi, apalagi kita udah capek, panas-panasan. Wasit nggak bener, oh udah. Apalagi tim kita yang dirugikan, pasti sih kalau gue bilang. Kerusuhan sih pernah waktu itu 2016 pernah waktu itu. Alhamdulillah sih nggak pernah, cuma pas tuh nobar doang pernah. Pas nobar tuh pernah tuh ikut tuh? Iya, itu satu Jackmania. Sama Jackmania. Ya? Pernah, cuman nggak sampai yang gue masuk di kerusuhan itu sih. Itu sering ya, yang namanya suka duka, yang namanya kita sebagai supporter, entah itu tentang keributan dengan oknum supporter itu sendiri, salah satunya Jackmania sendiri. Tapi ntar ketemunya itu dengan polisi atau supporter lawan juga di stadion, baik di dalam ataupun juga kadang di luar, dengan masalah-masalah ya tersebutlah, tes sepele atau ya gesekan-gesekan di stadion udah biasa itu. Kalau kerusuhan gue udah pernah ngalamin waktu di Gelora Bung Karno pas Persija lawan Sriwijaya tahun itu. Ya kalau misalnya kita bicara media sosial ya, jadi kalau misalnya saran gue sih udahlah, lu fokus aja ke tim lu sendiri, gak usah pakai ngurusin tim-tim yang lain lah. Terus juga kalau misalnya mau nyari-nyari info, ya lu udah cukup, akan sekarang udah Persija, ikutin aja udah Infocom, info-info resminya udah ikutin aja dari situ aja. Kalau saran gue sih jangan ikut-ikutin. Kadang-kadang tuh masih ada aja sih gue nemu fanspage yang adu domba gitu kan, provokasi akhirnya jadi memancing gitu, terus baca komentar ngaco gitu kan. Menurut gue udahlah, nggak usah lah, kita ngurusin tim kita aja dulu, nggak usah pakai ngurusin tim lain gitu sih kalau menurut gue. Justru kalau sama dia semakin cinta sama Persijanya, ya udah berarti dia Persija fans, bukan Persib haters atau apa yang haters itu, nggak usah lah gitulah. Kita Persija fans ya kita fokus Persija aja. Kalau misalkan
Urban Stream masih mau nih untuk datengin teman-teman supporter yang lain, itu pasti kalian nanti akan nemuin apa ya, kultur-kultur yang beda gitu, karena setiap kotanya kita berbeda. Ya yang tadi gue pernah bilang juga kan, waktu gue ke Gunung Kawi aja di Malang aja, gue kaget gitu, anak kecil aja dia diindung-indungnya itu sama orang tuanya lagunya lagu Arema, kan menurut gue udah gokil lah gitu. Itu nggak ditemuin di Jakarta, tapi lu bisa nemuin itu di Malang gitu. Mungkin di kota-kota lain juga kayak gitu mungkin. Kami bertanya kepada teman-teman di Jackmania Cilandak tentang berbagai harapan mereka untuk klub kesayangan mereka dan juga sepak bola Indonesia. Yang untuk orang-orang awam seperti itu yang masih memandang dengan stigma, rusuh, vandalis, apapun semacamnya itu, yang menurut gue, lu nyebur aja dulu. Ya kan lu nggak tahu dunia supporter gimana dan dunia organisasi itu gimana. Sekiranya lu udah tahu, udah lu nyebur, ya lu baru boleh berkomentar. Kalau lu nggak nyebur ya lu sama aja, cuma ngomong kosong. Buat orang yang masih stigmanya masih begitu, datang stadion sekali-kali gitu. Tapi kalau misalkan lu ketagihan, jangan nyari gue ya. Udah sih gitu aja kalau gue. Harapan untuk sepak bola Indonesia sendiri sih semoga semakin baiklah, mulai dari atasan, maksudnya dari pengelola badan, terus ke supporter juga ada kayak peraturan-peraturan juga yang harus dibuat, jadi supaya kita nonton juga aman gitu, nyaman gitu. Makin dewasa ya, dengan dewasa dalam arti cara mendukungnya, supportnya, semangatnya, intinya juga nggak merugikan tim yang kita sayangi lah. Itu aja sih. Untuk harapan buat sepak bola Indonesia, semoga sepak bola di Indonesia juga lebih baik lagi, dan nggak ada kerusuhan-kerusuhan lagi, ya makin seru lah buat sepak bola Indonesia lah. Sama kerusuhan juga, itu gue paling anti banget sih. Gue jadi nggak boleh nonton bola ya kan gara-gara rusuh-rusuh kayak gitu. Sama ya semoga makin maju aja. Untuk harapan untuk di sepak bola Indonesia ya gue berharap jauh lebih berkembang lah. Nggak luput dari federasi PSSI kan. Yang menurut gue PSSI sekarang sih bobrok lah ya. Karena nggak ada regulasi yang jelas. Kayak misalkan jam tayang, terus masalah kuota tiket yang melebihi dari kapasitas stadion. Yang menurut gue sih kedepannya install ulang lah federasi ataupun PSSI. Jadi kedepannya sepak bola Indonesia lebih baik lagi, lebih maju, dan masyarakat yang suka bola ataupun yang awam tentang sepak bola tuh jadi ada daya tarik tersendiri lah dengan adanya sepak bola. Kan sepak bola itu hiburan. Kalau harapan buat tim Persija, semoga di tahun ini bisa juara Liga, lebih baik lagi klubnya, terus lebih baik lagi dari organisasinya juga. Ya pokoknya jaya terus Persija Jakarta. Harapan buat Persija sih semoga juara ya tahun ini dan bisa masuk ke Liga Champions sih. Harapan buat Persija terus menang, jadi juara, jadi klub terbaik di Indonesia. Gue mau Persija jadi juara Liga, selalu menang mulu. Kalau gue sih dari juara Liga juga. Dari gue, udahlah kita rivalitas 90 menit, selebihnya kita saudara. Orang kita sama-sama di Indonesia juga kok. Untuk pesan-pesan untuk Jack Cilandak ya, untuk khususnya anggota gue, ini gue ingat pesan dari pendiri Jackmania yang kedua, yaitu Bung Ferry. Dia pernah berucap 2 kata, di Jackmania adalah jalan, Persija adalah tujuan. Jadi itu yang selalu gue ingetin untuk anggota-anggota gue, berpegang teguh dengan kata-kata 2 kata tersebut. Supaya lebih aktif lagi,
supaya biar bisa mengenal teman-teman banyak. Ya kalau gue harapannya ya baik-baikin anggota juga, kumpul sama anggota yang lain, apa gue bisa deket narik yang lain kan bisa gue masukin jadi anggota gue. Semoga solid lah intinya, semoga masih hidup lah gitu. Untuk visi misinya, target-targetnya semoga benar-benar tercapai ya. Ya makin maju aja sih, makin maju makin benar, makin lurus gitu. Siap berpesta, ku cinta Persija selamanya. Ya jangan pandang kami sebelah mata, karena kami bukan kriminal, kami juga bukan pembunuh. Banyak kegiatan-kegiatan positif, mungkin gak diekspos aja. Jadi tak kenal maka tak sayang juga yang gue bilang. Sebelum lu nilai seseorang itu, atau lu masih berasumsi, lu juga harus tahu itu masih asumsi, bukan opini. Banyak kok Jackmania itu asik-asik. Lu datangnya ke stadion, di situ banyak anak kecil mungkin bilang stadion itu taman bermainnya mereka. Kita juga banyak ibu-ibu, banyak wanita-wanita juga. Kita supporter asik-asik kok sebenarnya. Ya kalau ini lagi sih gue nggak bosen-bosen ya ngikutin apa yang dipegang omongan sama ketua Jackmania GM kedua Bung Ferry, yaitu The Jackmania adalah jalan, Persija adalah tujuan. Menarik untuk kami yang awam akan budaya sepak bola Indonesia. Kami melihat solidaritas dan kebersamaan antar tiap anggota tim supporter The Jackmania, dan kami belajar akan arti dari kata supporter itu. Bagi kami, supporter adalah sebuah wadah untuk menampung dan menjalin hubungan dengan membawa harapan kemenangan untuk tim kesayangan. Kami berharap pesan mereka dan pesan kami tersampaikan. Dan dapat membuka mata bahwa sepak bola adalah ajang sportivitas untuk mempersatukan.